Kenalin, nama Teteh Lia Relia Berliana. Kali ini Teteh mau ngajak kalian buat ngenalin kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Kira-kira ada apa aja ya? Nah adik-adik, inilah beberapa kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan. Yuk langsung aja kita ke bagian yang pertama. Alhamdulillah ketemu sama bapaknya. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak. Kenalin, nama saya Lia Relia Berliana. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak mengenai aktivitas pembelajaran di kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti di SMK Negeri 3 Kuningan ini Pak. Ya kalau gitu kita duduk saja, silakan masuk di dalam biar lebih nyantai gitu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama saya Ajas Faedi, Kepala Bengkel Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa gambaran mengenai salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan, yaitu kompetensi Bisnis Konstruksi dan Properti atau yang dikenal dengan sebutan BKP. Kompetensi bisnis, properti dan properti ada di bawah naungan program keahlian teknik konstruksi dan properti. Jadi program keahlian teknik konstruksi dan properti itu terdiri dari dua kompetensi keahlian. Yang pertama adalah desain, pemodelan dan informasi bangunan, dan yang kedua adalah bisnis konstruksi dan properti atau BKP. Di kompetensi BKP itu ada beberapa mapel yang dipelajari. Di antaranya yang pertama adalah dasar program keahlian yang disampaikan atau diberikan di kelas 10, terdiri dari 3 mapel, yaitu mekanika teknik, gambar teknik, dan dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 itu ada 5 mapel yang akan dipelajari. Yang pertama adalah perencanaan bisnis konstruksi dan properti, pengelolaan bisnis konstruksi dan properti, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti, estimasi biaya konstruksi dan properti. Terakhir, mapel yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Beberapa fasilitas yang kami punyai, yang pertama satu lab komputer yang terdiri dari 36 unit komputer dan connect dengan internet. Kemudian kita punya juga lab survei dan pemetaan, telah mempunyai beberapa alat digital, diantaranya ada leveling, kemudian ada theodolit, dan ada juga yang terakhir adalah total station atau TS. Mengenai prospek setelah lulus, kami mengarahkan atau membimbing siswa dan siswi kami menjadi 3 jalur. Jalur yang pertama, setelah lulus, siswa dan siswi kami bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kemudian jalur yang kedua, setelah lulus, siswa dan siswi kami bisa langsung terjun ke industri dan dunia kerja. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimasuki oleh siswa dan siswi BKP setelah lulus. Di antaranya adalah industri atau dunia kerja yang bergerak di bidang konstruksi, kemudian yang bergerak di bidang properti, dan bisa juga yang bergerak di bidang pengembang perumahan. Kemudian yang terakhir, siswa dan siswi kami di BKP bisa mendapatkan sertifikat kompetensi apabila telah lulus melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta di bawah Kementerian PUPR. Dan itu sangat berguna untuk memasuki dunia kerja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran
untuk kompetensi keahlian bisnis, konstruksi, dan properti atau BKP. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Teteh lagi ada di bengkel desain pemodelan dan informasi bangunan atau yang biasa disebut DPIB. Kalian kepo kan apa aja sih yang dibahas sama DPIB ini? Daripada kita kepo, mendingan yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Insinyur Irma Khamisah MPD, yang bertugas di SMK Negeri 3 Kuningan sebagai Ketua Program Studi Teknik Konstruksi Properti atau TKP. Program Studi Teknik Konstruksi Properti di SMK Negeri 3 Kuningan terdapat 2 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama adalah Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, yang kedua adalah Bisnis Konstruksi Properti. DPIB itu adalah jurusan yang sama dengan arsitektur. Kenapa demikian? Hal ini kita bisa lihat dari materi yang dipelajari di dalam kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan, yaitu yang pertama adalah materi dasar-dasar konstruksi bangunan gedung dan pengukuran tanah. Kemudian ada mekanika tekniknya. Pada lebih lanjut, materi lebih lanjut, siswa dibekali dengan menggambar manual. Mereka masih melakukan proses gambar manual. Kemudian yang kedua adalah menggambar 2 dimensi dengan menggunakan aplikasi atau software AutoCAD. Yang ketiga, menggambar bangunan baik gedung, jalan, jembatan dengan menggunakan aplikasi AutoCAD dan Google SketchUp yang tujuannya mendapatkan gambar 3 dimensi. Di samping itu, mereka juga mempelajari tentang bagaimana menghitung rencana anggaran biaya untuk bangunan-bangunan yang sudah mereka gambar tersebut. Kemudian di sekolah untuk mendapatkan materi, siswa difasilitasi dengan beberapa alat dan bahan. Tentunya untuk menggambar, siswa akan difasilitasi dengan kertas gambar dan alat gambar lain. Kemudian untuk menggambar dengan software 2 dimensi dan 3 dimensi, mereka dibekali dengan komputer, kemudian ada printer, kemudian ada juga alat ukur tanah. Yang kita pakai di sini adalah alat penyipat datar. Kemudian setelah memperoleh itu, apa prospek dari lulusan siswa yang berada di kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan? Yaitu pertama, mereka bisa bekerja nanti di konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Kedua, mereka bisa juga bekerja menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan drafter atau perencana. Mereka juga bisa berwirausaha, mendirikan konsultan sendiri ataupun menjadi pengembang nanti di masyarakat, mengembang bangunan tentunya. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat adik-adik yang hobinya menggambar, Teteh saranin buat masuk ke kompetensi keahlian yang satu ini. Oh ya, selain kompetensi keahliannya yang banyak, SMK Negeri 3 Kuningan juga memiliki fasilitas yang lengkap loh. Di antaranya ada auditorium, masjid, lapangan olahraga, perpustakaan, toilet, minimarket, UKS, dan juga ruang ekstrakurikuler loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Akbar Fitriaji, guru dari Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
Di program keahlian ini, siswa untuk kelas 1 akan mempelajari 3 pelajaran, yaitu pertama, pekerjaan dasar elektromekanik, kedua, dasar listrik elektronika, yang ketiga adalah gambar teknik, yang itu merupakan sumber atau dasar dari pembelajaran yang akan mereka pelajari di kelas 2, di mana untuk kelas 2 mereka akan mempelajari instalasi penerangan listrik, instalasi motor listrik, dan instalasi tenaga listrik. Kelas 3 juga sama, ada 3 pelajaran, instalasi motor listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi penerangan listrik, yang ditambah dengan pelajaran perbaikan peralatan listrik. Fasilitas yang tersedia di program keahlian teknik instalasi tenaga listrik sesuai dengan pelajarannya. Untuk instalasi penerangan listrik, kita menyediakan papan di mana siswa dapat melakukan instalasi listrik, penyambungan kabel, merakit rangkaian yang sudah mereka pelajari. Ya, untuk instalasi motor listrik, kami juga menyediakan motor-motor baik itu 1 fasa maupun 3 fasa yang sudah mereka pelajari secara materi, secara teori, kemudian dapat mereka praktekkan. Dan untuk instalasi tenaga listrik, mereka dapat merakit, merancang bagaimana sistem kelistrikan dapat bekerja dengan kontaktor-kontaktornya, dengan relay-relaynya, itu akan mereka lakukan di instalasi tenaga listrik. Untuk perbaikan peralatan listrik, mereka sudah disediakan peralatan-peralatan rumah tangga seperti setrika, kulkas, AC, dan sebagainya yang dapat mereka perbaiki, dapat mereka selesaikan setiap masalah yang ada pada peralatan tersebut. Lulusan dari jurusan kami bisa berkompetensi untuk bekerja di bidang kelistrikan, khususnya di industri, bahkan bisa masuk ke BUMN, BUMD, dan banyak yang lainnya yang berhubungan dengan keteknikan listrik. Akhir kata, SMK bisa. Nah, selanjutnya ada kompetensi keahlian yang ada hubungannya sama mesin-mesin industri. Tapi daripada Teteh yang jelasin, mendingan yuk kita dengar penjelasan dari gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan perkenalkan, nama saya Dadan Sumardiana, SST. Saat ini saya bertugas sebagai pengajar atau guru produktif di SMK Negeri 3 Kuningan, khususnya kompetensi keahlian teknik otomasi industri, sekaligus sebagai kepala bengkel kompetensi keahlian teknik otomasi industri untuk periode tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah, saya akan memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai apa itu kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Kompetensi keahlian teknik otomasi industri tergabung kepada program keahlian ketenaga listrikan. Jenjang pendidikannya selama 4 tahun. Teknik otomasi industri itu sendiri adalah sebuah bidang teknik yang mempelajari tentang perakitan sistem di dunia industri yang berbasis otomasi. Otomasi itu sendiri biasanya digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin industri dan kontrol proses untuk menggantikan operator dari manusia digantikan dengan mesin-mesin industri. Selain itu, otomasi juga banyak mempelajari tentang teknologi tepat guna yang banyak digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, sehingga dalam operasional teknik dapat memudahkan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan, yaitu untuk membekali siswanya dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam hal pertama, mampu membaca gambar teknik listrik dan rangkaian kelistrikan baik AC maupun DC. Yang kedua, memahami piranti sensor dan aktuator seperti limit switch, reed switch, dan sensor-sensor yang lainnya. Yang ketiga, mampu merakit dan mengoperasikan sistem kontrol elektromekanik dan elektronik, diantaranya kontaktor, relay, motor 1 fasa, dan motor 3 fasa. Yang keempat, mampu merakit dan mengoperasikan sistem kontrol elektropneumatik seperti solenoid valve, silinder, flow control, dan lain sebagainya. Yang kelima, mampu merakit dan mengoperasikan sistem kontrol terprogram. Yang keenam, mampu membuat produk kreatif dan tepat guna
seperti pembuatan running tag, sistem kendali otomasi industri, parkir otomatis, dan lain-lain. Nah, untuk menunjang kegiatan pembelajaran, kami mempunyai beberapa fasilitas yang sangat kondusif dan sudah representatif, diantaranya ruangan belajar yang cukup kondusif sebanyak 6 ruangan bengkel. Ada lagi alat dan bahan yang cukup untuk membantu siswa dalam proses perakitan dan pengoperasian simulasi sistem kendali industri. Selanjutnya peralatan komputer sebanyak kurang lebih 36 buah. Selanjutnya ada gudang alat dan bahan yang cukup memadai untuk menyimpan peralatan dan komponen yang dibutuhkan dalam pembelajaran praktik. Ruang guru yang representatif itu mungkin beberapa fasilitas yang ada di kompetensi keahlian teknik otomasi industri saat ini. Mengenai prospek lulusan dari teknik otomasi industri saat ini, banyak lulusan bisa menempati posisi sebagai teknisi ataupun maintenance di perusahaan-perusahaan besar dan industri. Yang kedua, bisa bekerja sebagai operator produksi di perusahaan-perusahaan besar, di antaranya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Astra Honda Motor, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk informasi, berdasarkan data yang diperoleh dari BKK SMK Negeri 3 Kuningan, bahwa kelas 4 atau kelas 13 tingkat 4 banyak diantaranya yang sudah diterima bekerja atau diserap di perusahaan-perusahaan tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai informasi kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada kompetensi keahlian terfavorit di SMK Negeri 3 Kuningan ini. Yuk, ikutin Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazairin STP, Kepala Program Studi Teknik Otomotif SMK Negeri 3 Kuningan, di mana teknik otomotif itu mempunyai dua kompetensi keahlian. Pertama, teknik kendaraan ringan otomotif, kedua, teknik bisnis sepeda motor. Dalam hal ini untuk lokasi hari ini adalah di teknik otomotif kendaraan ringan. Adapun yang dipelajari dalam konten di teknik otomotif kendaraan ringan yaitu terbagi atas 4 karakter. Satu berarti adalah bagian engine unit kendaraan, kedua sasis dan pemindah tenaga, ketiga berarti electrical dan electrical body, keempat adanya proses untuk perawatan berkala pada unit kendaraan. Sedangkan orientasi penyaluran tamatan dari teknik kendaraan ringan ini, pertama berorientasi kepada operator produksi, di mana operator produksi ini beberapa perusahaan telah melakukan rekrutmen tetap di SMK Negeri 3 Kuningan, seperti Astra Daihatsu Motor, kedua Toyota Manufacturing, ketiga Astra Honda Motor di lingkungan Astra Group, termasuk juga di teknik kendaraan ringan itu ada dalam bentuk kelas Honda Technician Education Class, itu kelas khusus dari Honda, di mana orientasi pelajarannya semuanya produk Honda. Dan dalam lingkungan teknik kendaraan ringan ini juga ada bantuan dari Direktorat PSMK, di mana bantuan itu adalah bentuk unit R3, yaitu mobil Suzuki. Sehingga all brands yang ada di bengkel ini merupakan panduan untuk proses pembelajaran seutuhnya. Sedangkan rekrutmen yang lain, orientasi pembelajaran kedua yaitu mekanik. Mekanik, all brands, all untuk ATPM, di mana semua siswa kita ingin terserap menjadi mekanik sesuai dengan beberapa kerjasama yang sudah kita butuhkan, yang kita lakukan dengan bengkel ataupun authorized yang ada di lingkungan otomotif. Sehingga anak-anak kita bisa untuk bekerja dalam bentuk di bengkel umum, di bengkel resmi, ataupun yang akan bisa bekerja untuk proses mekanikal yang berhubungan high-tech. Sehingga rekrutmennya selalu dilakukan di proses di SMK Negeri 3 Kuningan melalui kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus atau BKK SMK Negeri 3 Kuningan. Nah, untuk kompetensi kalian berikutnya, ini gak beda jauh kok dari yang sebelumnya. Masih mempelajari mesin-mesin otomotif.
Tepatnya juga gak jauh kok dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Ihsan sebagai Kepala Bengkel Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Nah, untuk di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, kita itu mempelajari hal-hal yang ada khusus di sepeda motor. Yang pertama, itu kita ada bagian di engine. Yang kedua itu ada di bagian sasis, yang ketiga itu ada di bagian kelistrikan. Itu inti dari yang kita pelajari di teknik dan bisnis sepeda motor. Adapun penambahan itu atas nama dari bisnis, kita ada yang namanya kewirausahaan dan pengelolaan bengkel. Nah, itu yang kita pelajari di teknik sepeda motor. Selanjutnya, untuk di sepeda motor ini ada fasilitas-fasilitas di ruangan seperti yang ini untuk ruangan di bagian tune up atau servis berkala. Adapun yang kondisi ruangan lain itu ada ruangan engine, ada ruangan khusus yang bagian sekarang itu teknologi yang paling tercanggih itu ada di injeksi atau yang namanya sistem segala otomatis. Nah, itu untuk di bagian injeksi. Terus ada yang di bagian kelistrikan. Di kelistrikan juga ada khusus ruangannya. Adapun juga ruangan yang sasis, itu khusus di sasis. Nah, untuk kelulusan di teknik dan bisnis sepeda motor, kita ada MOU dengan yang namanya Astra Honda Motor. Yang lebih ininya lagi khusus di sepeda motor. Ada yang namanya Astra Honda Motor itu di bagian kendaraan ringan atau mobil, tapi kita khusus hanya di sepeda motor. Nah, mungkin itu untuk yang di sepeda motor. Mungkin itu pengenalan singkat untuk di teknik dan bisnis sepeda motor. Cukup sekian untuk pengenalan di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, biar makin menarik, akan mengasih tahu kalian ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 3 Kuningan ini. Yang pertama ada Bantara. Yang kedua ada Paskibra. Yang ketiga ada Formal. Yang keempat ada PMR. Yang kelima ada Antapala. Dan yang terakhir ada Tapak Suci. Nah, ketemu lagi kita di tempat ini. Kebetulan, bengkel sebelumnya itu berdekatan dengan bengkel yang akan kita datangi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Giarni Supratman, yang bertugas di SMK Negeri 3 Kuningan sebagai Kepala Bengkel Teknik Audio Video. Teknik Audio Video merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang pembuatan perangkat audio, pengoperasian sound system, kemudian pengoperasian alat perekaman gambar atau suara, juga mempelajari tentang kelistrikan dan elektronika. Fokus pembelajaran yang dipelajari di teknik audio video itu ada penerapan radio dan televisi, kemudian sistem daripada sound system, kemudian ada perawatan dan perbaikan alat elektronika audio video, kemudian praktek-praktek yang ada di teknik audio video itu berhubungan dengan pembuatan rekaman, kemudian melakukan instalasi home theater, audio video CCTV, kemudian ada audio video mobil, serta membuat dokumentasi video. Dan kemudian ada salah satu kelas yang beda dari reguler lainnya, yaitu ada kelas Samsung yang mempelajari tentang servis HP. Fasilitas-fasilitas yang ada di teknik audio video meliputi ruang bengkel pembelajaran
radio dan televisi, kemudian ada untuk sistem instalasi audio video, kemudian ada lagi bengkel, kelistrikan, dan elektronika. Prospek kerja setelah nanti belajar di teknik audio video, anak-anak bisa menjadi teknisi audio video, kemudian ada operator audio video, kemudian jasa servis di berbagai rangkaian elektronika ataupun peralatan elektronika yang ada, kemudian jasa-jasa sewa seperti sound system, kemudian jasa untuk komputer, CCTV, dan lain-lain. Dan bahkan mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain sebagai distributor alat elektronika. Dan bisa juga kalau misalkan ada anak yang lulus dari SMK ini tidak ingin bekerja, misalkan ingin melanjutkan pendidikan, bisa melanjutkan di universitas-universitas yang berhubungan dengan elektronika. Di kompetensi kalian terakhir ini, kalian akan dilatih untuk bisa mengoperasikan kamera, seperti teman-teman Akang ini. Kang ada kelas sebentar lagi. Nah, sekalian aja kita simak penjelasannya dari guru Akang. Selamat datang di kompetensi multimedia, di mana kompetensi multimedia merupakan suatu kompetensi yang ada di bawah rumpun teknik komputer dan informatika. Multimedia dirancang untuk menyiapkan peserta agar mampu menyampaikan pesan yang digunakan melalui berbagai media, diantaranya seperti audio, video, teks, grafik, dan animasi. Perlu diketahui sejarah singkat kompetensi multimedia. Di SMK Negeri 3 Kuningan, kompetensi multimedia didirikan atau lahir pada tahun 2006. Sehingga sampai sekarang kurang lebih sudah melahirkan 17 angkatan. Materi yang dipelajari di kompetensi multimedia ada beberapa macam. Yang pertama, dasar desain grafis dan fotografi, kemudian desain animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian pengolahan audio dan video, dan multimedia interaktif. Fasilitas yang ada di multimedia: 1. Memiliki 6 lab komputer, kemudian kamera video profesional, kamera DSLR, kamera pocket, lighting studio foto, kemudian PC, komputer editing, dan animasi. Dan juga masih ada lagi beberapa fasilitas yang tidak disampaikan dan bisa ditampilkan nanti. Dan perlu diketahui kompetensi multimedia dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas 10, 11, dan 12, kurikulum yang digunakannya adalah kurikulum 2013. Peluang kerja dari kompetensi multimedia: 1. Industri percetakan atau periklanan, kemudian perusahaan penerbit surat kabar atau majalah, kemudian rumah produksi film atau sinetron, kemudian rumah produksi animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian yang berikutnya, peluang kerja dari multimedia itu adalah perusahaan komputer IT ya, kemudian perusahaan jenis video editing, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.